melanjutkan apa yang pernah kita sampaikan pada khutbah yang lalu, bahwa di antara alasan mengapa bulan Muharram dijadikan oleh sahabat sebagai bulan pertama dalam kalender Hijriyah atau dalam perhitungan bulan yang ditetapkan oleh kaum muslimin sebagai perhitungan tahun Islami, yaitu beranjak di tahun terjadinya hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penetapan itu 17 tahun setelah peristiwa hijrah tersebut, dan bisa dikatakan 7 tahun lebih kurang setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus bulan apa yang dijadikan bulan pertama? Sebahagian para sahabat ketika bermusyawarah mengusulkan Ramadan sebagai awal bulan. Tentu alasannya karena Ramadan adalah Sayyidus Suhur, adalah bulan yang menjadi penghulu seluruh bulan. Dan bulan itu keberkahan begitu banyak. Malam Lailatul Qadar juga ada di bulan itu. Katakan oleh Allah, khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Tetapi usulan menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan pertama tidak disetujui. Akhirnya yang disepakati adalah bulan Muharram. Apa alasan dari Umar bin Al-Khattab yang kemudian disetujui oleh para sahabat? Adalah bulan Muharram adalah syahrun yansarifun nas, manusia mulai menghadap kembali kepada urusan kehidupan mereka, bergerak kembali dalam mencari penghidupan dan kehidupan, menggerakkan kembali roda perekonomian mereka setelah 3 bulan lamanya mereka sibuk, khusyuk, tenggelam di dalam bulan ibadah, yaitu bulan haji yang dimulai semenjak Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Kaum muslimin, alasan ini yang kadang luput dari perhatian kita umat Islam, sehingga kita tidak membaca dengan benar bagaimana sebenarnya para sahabat menata kehidupan mereka untuk dunia dan akhirat. Ternyata mereka tidak hanya memikirkan perkara akhirat, karena mereka sadar bahwa untuk mencapai akhirat, dunia ini harus dilalui dengan segala ibtila, dengan segala ujiannya. Karena itulah makanya mereka tidak mengabaikan perkara-perkara duniawi, tetapi mereka tata dengan nilai-nilai yang telah ditinggalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan itu mereka bisa mencapai kemuliaan dunia untuk kebahagiaan di akhirat. Wahai kaum muslimin, apa alasan makanya perkara dunia tidak boleh menjadi suatu hal yang tidak dipertimbangkan, sebagaimana keinginan orang-orang sekuler yang menginginkan agar umat Islam ini terkurung di masjid, yang menginginkan agar agama ini hanya mengurus perkara salat, perkara puasa, perkara haji, sedangkan urusan-urusan dunia ini serahkan kepada orang yang berkuasa, mereka yang merajalela untuk mendapatkannya, dan akhirnya umat Islam berada dalam cengkraman mereka. Saya ambil satu peristiwa penting. Ketika umat Islam awal berada di Madinah, kita tahu bahwa umat Islam waktu itu terdiri dari 2 komponen besar. Yang pertama adalah dari kalangan muhajirin, yang mayoritas mereka adalah orang-orang miskin, para fuqara, bahkan para budak, yang kemudian melarikan diri menyelamatkan agama mereka dari berbagai macam intimidasi yang terjadi di Makkah. Mereka pindah ke Madinah. Mereka selama ini bukan pemilik modal. Mereka selama ini bukan orang yang terlatih bergaya hidup seperti di Madinah, dengan gaya hidup yang selama ini dijalankan oleh orang Madinah cenderung kepada pertanian. Itulah sektor perekonomian yang berjalan di Madinah ketika itu. Begitu juga orang-orang yang mungkin punya modal yang cukup di Makkah, tetapi ketika mereka berhijrah, mereka dikejar-kejar oleh orang Makkah, sehingga tidak memungkinkan bagi mereka untuk membawa harta benda banyak ketika mereka berhijrah, karena berhijrah kebanyakannya dalam keadaan diam-diam. Wahai kaum muslimin,
Dua masyarakat ini dipadukan oleh Nabi SAW dalam suatu ikatan persaudaraan yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Persaudaraan ini lebih didahulukan daripada Nabi membuat perjanjian dengan orang-orang Yahudi. Inilah yang tidak diperhatikan oleh pemimpin umat hari ini. Mereka sibuk bertoleransi dengan orang-orang yang berbeda keyakinan, tetapi sibuk saling mencurigai dengan saudara-saudara yang sama seakidah. Hanya karena perbedaan organisasi, perbedaan kecenderungan, perbedaan dalam masalah furu' membuat mereka saling menyerang, saling melecehkan, saling menghina, saling tidak mengakui satu sama lain. Alangkah berbedanya nilai yang kita lakukan hari ini dengan nilai yang dipraktekkan oleh Nabi SAW. Beliau jadikan al-iqa, persaudaraan tentara sesama Muslim, sebagai langkah awal untuk membuat kemaslahatan di kota Madinah sebelum mereka melakukan hubungan dengan orang-orang yang berbeda agama. Ibadallah, setelah persaudaraan terjadi, kita tahu bahawa masyarakat Madinah dengan karakter mereka, dengan ekonomi mereka yang bertumpu kepada perkebunan, kepada pertanian, tidak mudah untuk diikuti oleh orang-orang Makkah yang tidak terlatih dengan cara seperti itu. Kehidupan di Makkah lebih cenderung mengandalkan perdagangan, peternakan, dan bahkan berburu. Itu yang mereka lakukan. Mereka tidak terbiasa dengan pertanian seperti masyarakat di Madinah. Tapi bagaimana cara mereka hidup? Ini adalah beban berat. Orang-orang Makkah mesti mendapatkan lapangan pekerjaan untuk bisa menghidupi diri mereka sendiri. Sebagian dari orang-orang Madinah, karena sayangnya dengan saudara-saudara seiman yang telah menjadi saudara mereka, akhirnya mengusulkan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ambillah sebagian tanah kami untuk dikelola oleh saudara-saudara kami, agar mereka juga berkebun, agar mereka juga berladang, agar mereka juga bertani." Tapi kata Nabi SAW, tidak demikian yang sepatutnya. Kalau kalian ingin mengajak saudara-saudara kalian, ajak mereka berdagang, ajak mereka berkebun, ajak mereka berladang, ikutkan mereka dalam mengelola ladang kalian. Maka muncullah ketika itu akad-akad transaksi yang disebut dengan muzara'ah, musaqah, di mana orang yang punya lahan menyerahkan kepada pekerja untuk menumbuhkan, untuk menjaga tanaman yang telah ada. Begitulah Nabi SAW melakukan penataan terhadap kehidupan sosial, kehidupan perekonomian, sehingga akhirnya orang-orang Makkah pun mendapatkan keilmuan bagaimana berladang dan bagaimana berkebun. Terus bagaimana dengan perdagangan? Kita ambil satu contoh. Rasulullah SAW membuatkan tenda khusus di luar pasar yang dikelola oleh orang Yahudi, yaitu oleh Bani Qainuqa. Karena itulah pasar yang omsetnya terbesar ketika itu di Madinah. Ketika orang-orang Makkah ingin berdagang, seperti kasus Abdurrahman bin Auf, diantarkan oleh saudaranya Sa'ad ibn Rabi' untuk berdagang kemana? Ke pasar Bani Qainuqa. Pasar tersebut ditata oleh Nabi, dibuat aturan-aturan dengan baik, nilai-nilai dengan benar. Tidak boleh di situ menipu, mengecoh dalam menimbang, tidak boleh melakukan perbuatan riba, tidak boleh melakukan zalim, tidak boleh melakukan berbagai macam perbuatan yang tidak diredai oleh Islam. Sehingga akhirnya kejujuranlah yang menjadi nilai yang hadir di tengah pasar tersebut, dan mengakibatkan apa? Pasar yang hanya tenda kecil itu menjadi ramai oleh manusia, bukan hanya oleh kaum muslimin saja, atau bahkan siapa saja yang hadir di pasar itu lebih senang bertransaksi di tenda yang kecil tersebut. Ini menimbulkan iri orang-orang Bani Qainuqa, orang-orang Yahudi. Akhirnya mereka berkomplot untuk menghancurkan dan meruntuhkan tenda tersebut. Dan ketika tenda itu diruntuhkan, akhirnya mereka mengadu kepada Rasul, "Ya Rasulullah, mereka telah meruntuhkan tenda kita." Mendengarkan itu, apa kata Nabi? "Tidak usah kalian cemas, saya akan dirikan tenda yang membuat mereka aghyas, lebih marah dan lebih kesal dengan apa yang telah mereka lihat selama ini." Akhirnya Nabi bergerak ke arah barat masjid beliau, di arah Masjid Nabawi, di pelataran sekarang yang tidak jauh dari masjid beliau. Di situ adalah lapangan terbuka, dan beliau membuat garis batas, "Huna suqukum," disinilah pasar kamu sekalian. Dan pasar itu beliau buat aturan, tidak boleh siapapun di tempat ini membangun kios, membangun kedai, tidak boleh
Tetapi barang-barang yang akan dijual silahkan disimpan di gudang masing-masing. Mau di rumahnya atau dimanapun. Pagi hari silahkan dibawa ke tempat ini. Berkumpul di sini. Berdagang di sini. Siapa yang datang lebih awal dengan ontanya, dudukkan ontanya di mana dia suka di bagian depan. Bagi yang datang kemudian silahkan berbaris di belakangnya. Sehingga pasar pertama umat Islam itu dikenal dengan nama Suq Al-Manakhah. Pasar Al-Manakhah, tempat duduknya onta. Wahai kaum muslimin, pasar itulah cikal bakal pasar kaum muslimin. Pasar pertama di dalam Islam yang kemudian menjadi besar. Karena kekuatan ekonomi itulah makanya umat Islam memiliki kedaulatan. Nabi tidak cukup sampai di sana. Belum membentuk saraya, pasukan-pasukan kecil yang terus berpatroli di jalan-jalan masuknya barang-barang dagangan ke pasar tersebut supaya aman, tidak ada orang yang merampok, tidak ada yang mengganggu, masing-masing kafilah dagang bisa berlalu dengan tenang. Dan di pasar Manakhah tersebut tidak dibungut pajak penjualan dan pajak pembelian, dan tidak boleh diberlakukan di situ riba, tidak boleh ada penipuan. Kesana Nabi melakukan sidak sering, dan di antara peristiwanya adalah Nabi datang ke pasar itu melihat orang menjual gandum, melihat gandum tertegak di dalam karung, kemudian beliau buka karung tersebut, beliau masukkan tangan beliau sampai ke kaki karung itu, dan ketika beliau temukan ada basah gandum tersebut bagian bawah, beliau berkata kepada pedagang, "Ma hadza ya rajul?" Wahai Pak, ini ada apa? Apa jawaban pedagang tadi? Asabahu balalun ya Rasulullah. Ya Rasulullah, itu tertimpa hujan basah sedikit. Kata Nabi, kalau memang demikian, afala ja'altaha? Kenapa engkau tidak jadikan yang basah ini di atasnya sehingga terlihat oleh orang yang membeli? Kemudian Nabi mengatakan, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kita bukan bahagian dari kita. Siapa yang menipu kami bukan bahagian dari kami. Begitu Nabi SAW menata kehidupan. Baik kaum muslimin, dari riwayat-riwayat seperti itu yang tertulis di dalam kitab Sirah Nabawiyah yang dicatat oleh para ulama dalam berbagai bidang, dan termasuk juga bagaimana Nabi SAW mengambil kebijakan ketika harga membubung di pasar Madinah dan sebagainya, menjadi catatan penting bagi orang-orang di luar sana untuk menentukan kebijakan ekonomi dan kebijakan pasar. Datang umat Islam yang tidak mengerti dengan keutuhan Islam, hanya membaca al-yauma akmaltu lakum dinakum. Mereka hanya memahami Islam hanya rukuk, hanya sujud, memahami Islam hanya siam, hanya haji, tidak mempedulikan perkara-perkara yang seperti tadi. Akhirnya umat Islam sekarang menjadi pasar mereka, orang-orang yang tidak faham dengan Islam, orang yang tidak beriman dengan keimanan Islam. Jadilah kita bangsa yang besar, mayoritas umat Islam ada di negeri ini hanya sebagai pengguna. Coba kita renungkan, apa yang kita pakai hari ini? Yang kita pakai untuk beribadah pun, mikrofon yang kita pakai, alat yang kita pergunakan, bahkan baju-baju yang kita pakai, tidak sedikit semuanya, tidak sedikit itu adalah buatan orang lain. Kita hanya sebagai konsumen saja. Apakah kita akan mulia dengan itu? Apakah begitu Nabi kita dahulu menata kehidupan? Tidak. Nah, karena itu perhatikan alasan Umar bin Al-Khattab menjadikan Muharram sebagai awal bulan Hijriyah, berarti dunia juga harus berada dalam genggaman umat Islam. Berarti umat Islam tidak boleh abai dengan sisi ini. Umat Islam harus menata kehidupan mereka supaya mereka jangan diperbudak dan dijajah oleh bangsa lain secara ekonomi dengan berbagai cara seperti yang terjadi saat ini. Renungkanlah wahai ibadallah. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa na'afa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah lakum. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، عباد الله، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. صدق الله العظيم.
tadi di awal khutbah pertama, saya membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-124, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kedudukan yang mulia. Inni ja'iluka lin-nasi imama. Aku jadikan engkau untuk manusia keseluruhannya sebagai imam. Tetapi ketika Nabi Ibrahim meminta, qala wa min dzurriyyati, keturunanku ya Allah, apa jawaban Allah? La yanalu ahdiz zalimin. Janjiku tidak akan menjangkau orang yang zalim. Nah, di sini perlu kita berhenti sejenak. Bahwa kepemimpinan, kalau kita berbicara Islam, umat Islam adalah khairul ummah, kuntum ukhrijat linnas. Kamu dikeluarkan untuk manusia, khairul ummah, sebaik-baik umat. Bagaimana menjadikan diri kita, umat ini, sebagai umat yang terbaik? Yaitu umat yang bisa memimpin, yang memiliki kedudukan yang mulia di tengah umat manusia ini. Tentu harus mencapai dua sisi keberuntungan. Keberuntungan di dunia dan keberuntungan di akhirat. Kenapa demikian? Lihat Nabi Ibrahim ketika meminta agar keturunannya dijadikan juga sebagai imam. Allah katakan orang yang zalim tidak akan mendapatkan itu. Janjiku tidak akan menjangkau orang-orang yang zalim. Apa kezaliman yang terberat? Kezaliman yang terberat adalah ketika seseorang mengambil hak sesama makhluk. Ketika seseorang menzalimi manusia lainnya. Kezaliman terkait dengan hak Allah tidak rumit untuk menghilangkannya. Seseorang apabila bertaubat, walaupun dosanya sampai ke puncak langit sekalipun, sebagaimana hadis Nabi, mereka akan temukan Allah Subhanahu wa taala Ghaffar, Maha Pengampun, Maha Penyayang, Tawwab, Maha Penerima taubat. Tetapi kalau kezaliman itu dilakukan antar sesama manusia, tidak selesai hanya dengan istighfar, tidak selesai hanya dengan taubat, kalau hanya sebatas meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi harus ada, yaitu raddul mazalim. Raddul mazalim, mengembalikan hak-hak orang yang dizalimi. Nah, bagaimana di dalam suatu masyarakat agar kezaliman antar sesama tidak terjadi? Tentu dengan aturan, dengan tatanan, dengan nilai-nilai, dengan sistem. Nah, untuk itulah Islam meletakkan berbagai aturan bagaimana kita berada dalam suatu komunitas, di dalam suatu masyarakat, bahkan dalam suatu negara. Karena itu tersesatlah mereka-mereka yang ingin menyingkirkan agama dari kehidupan sosial, dari kehidupan bernegara. Itu adalah simbol orang-orang sekuler dahulu. Ij'al li qaisar ma li qaisar li qaisar, wa ma lillah lillah. Dahulu orang-orang yang berada dalam kegelapan di saat Eropa dikuasai oleh orang-orang yang mengatasdirikan atas nama Tuhan, mereka terbelakang karena agama mereka ketika itu menentang berbagai macam sistem dan aturan yang berkembang, bahkan berhadap-hadapan dengan apa? Dengan nilai-nilai keilmuan yang telah terbukti kebenarannya. Mereka tolak itu. Mereka pergunakan agama untuk memperbudak orang lain. Dan itu bukan karakter agama kita. Agama kita bukan agama yang menolak fakta ilmiah. Agama kita bukan agama yang berhadap-hadapan dengan keilmuan. Agama kita bukan agama yang membelakangkan temuan akal. Agama kita bukan agama yang meremehkan timbangan nalar. Agama kita adalah agama yang selaras dengan akal sehat, yang selaras dengan jiwa yang sehat, yang selaras dengan temuan-temuan yang benar. Agama kita adalah agama yang diturunkan untuk menata kehidupan dunia guna untuk keselamatan di akhirat. Begitu Islam. Nah, ketika orang-orang yang beragama seperti itu memusuhi ilmu, memusuhi nilai-nilai yang hidup tumbuh, hanya menjadikan orang sebagai budak dengan alasan agama,
Ketika itu memberontaklah orang-orang di Eropa sana. Mereka suarakan pembaharuan. Mereka tolak agama ikut campur dalam urusan sosial, dalam urusan pemerintahan. Mereka buat simbol, ada hak kaisar, serahkan ke kaisar. Ada hak Tuhan, berikan kepada Tuhan. Terjadilah dua sisi. Sisi beragama yang hanya urusan-urusan yang ada di rumah ibadah. Ada sisi dunia yang diurus oleh para penguasa. Teori itu dicoba dibawa oleh sebagian orang ke dalam tubuh umat Islam yang tidak cocok dengan Islam. Islam tidak hanya mengurus urusan ukhrawi, tetapi juga menata urusan duniawi. Islam telah memberikan contoh bagaimana ketika dunia ini ditata dengan nilai-nilai Islami, mengantarkan umat ini menjadi umat yang mulia. Lihat bagaimana dahulu umat Islam berjaya menjadi umat yang dikagumi, menjadi umat yang disegani, menjadi umat yang memberikan kemajuan dan peradaban bagi dunia ini. Hari ini sudah saatnya umat mengembalikan nilai itu. Harus kita taat di rumah ibadah. Harus kita rajin sujud kepada Allah. Harus kita melatih diri untuk taat dalam beribadah. Tetapi kita harus membawa kembali nilai-nilai Islam di dalam kehidupan kita, di dalam berdagang, di dalam berbuat apa saja dalam urusan dunia. Jangan lepaskan diri dari apa yang diatur oleh agama kita. Begitulah kemuliaan atau izzah bisa kita peroleh sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala.